Halo semua, pernah dengar istilah kata berkas atau file? Saya yakin dan percaya di era digital zaman sekarang, kita bukan hanya mendengar kata berkas dan file, tapi kita juga menggunakannya. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar berkas atau file? Untuk apa kita belajar berkas atau file? Dan bagaimana cara kita mengaksesnya? Oleh karena itu, kita akan belajar bersama saya Emmanuel No dalam materi berkas dan akses. Oke, sebelum saya akan membahas lebih lanjut tentang berkas dan file, berkas atau file, kita harus perlu mengetahui dulu apa fungsinya, fungsi dari berkas dan file. Baik, sebelum kita bahas tentang istilah berkas atau file, saya ingin sedikit menyinggung tentang data, karena data akan berhubungan langsung dengan berkas dan file. Jadi untuk lebih memahami pembelajaran ini, menurut kalian data itu apa sih? Oke, dalam pembahasan saya sebelumnya, data adalah sekumpulan fakta. Contoh, nama saya Manuel, terus jenis kelamin laki-laki, itu adalah kumpulan data. Umur 20, itu adalah kumpulan data. Kumpulan data ini dikelola menjadi informasi. Jadi data adalah sekumpulan fakta, informasi adalah sekumpulan data yang diolah menjadi informasi. Artinya sudah memiliki nilai guna, sedangkan data masih belum memiliki nilai guna. Oke, sampai di situ saya yakin teman-teman sudah memahami. Kalau masih belum memahami, bisa belajar di video saya sebelumnya. Jadi, karena sangat pentingnya data dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu tempat penyimpanan. Bagaimana data kita disimpan. Oleh karena itu, penting kita belajar berkas dan file. Belajar tentang berkas atau file ini. Jadi berkas atau file ini adalah kumpulan data yang ada dalam media penyimpanan. Jadi data-data berkumpul dalam media penyimpanan, disimpan dalam media penyimpanan. Jadi media penyimpanan itu yang dimaksud seperti apa? Seperti hard disk, SSD, flash disk, CD, DVD, dan cloud store. Jadi berkas atau file ini adalah kumpulan data yang ada dalam media penyimpanan. Oke, sampai di sini paham? Jadi bicara tentang berkas atau file, bagaimana kumpulan data dalam media penyimpanan, kita juga harus tahu bagaimana cara kita mengaksesnya. Maka dari itu kita kenal dengan sistem berkas. Sistem berkas ini seperti apa? Sistem berkas ini seperti bagaimana cara kita mengolah, menyimpan, dan menggunakan data yang ada dalam berkas atau file. Jadi lebih ibaratnya ke proses menggunakan. 3 yang kita kenal yaitu sistem akses. Sistem akses ini lebih tepat bagaimana cara kita mengambil data.
Kalau sistem berkas tadi cara kita menyimpan data, mengolah data. Yang sistem akses lebih bagaimana cara kita mengambil data. Bagaimana cara kita mengambil data. Terus pada materi yang saya ambil kali ini adalah materi tentang berkas dan akses. Jadi sistem berkas dan akses adalah gabungan antara sistem berkas dan sistem akses. Jadi sistem berkas adalah bagaimana cara kita mengolah dan menyimpan data. Sistem akses bagaimana cara kita mengambil data. Jadi sistem berkas dan akses adalah bagaimana cara kita mengambil, menyimpan, dan mengolah data pada alat penyimpanan atau media penyimpanan, yaitu hard disk, SSD, flash disk, dan lain sebagainya. Sampai di sini sudah paham? Saya rasa masih terlalu mudah. Oke semua, kalau kita bicara tentang file, berarti kita bicara tentang data. Jadi data dikelompokkan, perlu kita ketahui, data dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, data tetap. Yang kedua, data tidak tetap. Dan yang ketiga, data yang berubah menurut waktu. Oke, saya jelaskan yang pertama, data tetap. Data tetap adalah data yang tidak berubah atau jarang berubah. Dan kalau mengalami perubahan sekalipun, dia memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh, data mahasiswa. Data mahasiswa contohnya NIM. NIM itu tidak berubah. Istilahnya kalau misalnya mau mengubah nama, tanggal lahir atau sebagainya, mungkin bisa, tapi memerlukan waktu yang lama. Itulah dikelompokkan menjadi data tetap. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut yang kedua, data tidak tetap. Data tidak tetap ini adalah data yang selalu berubah. Data yang selalu berubah itu seperti apa? Jadi data yang selalu berubah itu contohnya seperti kayak prediksi cuaca, terus kartu rencana studi mahasiswa, itu termasuk data yang tidak tetap. Oke, kita beralih dari data tetap sudah, data tidak tetap. Sekarang kita lanjut ke data yang berubah menurut waktu. Data yang berubah menurut waktu adalah data ini berubah menurut waktu. Contohnya data yang berubah menurut waktu itu contoh transkrip nilai. Transkrip nilai itu kan pasti akan berubah menurut waktu. Begitu. Saya ingin menguji pemahaman teman-teman semua, bagaimana sih kemampuan atau pemahaman teman-teman semua tentang klasifikasi 3 data ini. Saya rasa pasti mudah. Saya akan tampilkan di video ini, bisa di-pause saja. Saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman. Kalau ada yang belum paham atau masih ada yang salah, tidak apa. Kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama ingin mencari ilmu yang sama. Jadi teman-teman belajar dari saya juga belajar dari teman-teman. Saya tidak tahu, saya minta maaf. Atau ada yang salah, kita sama-sama belajar dari sini. Oke, kita lanjut ke jenis file. Sebenarnya kita bicara sudah tentang data, kita bicara tentang file. Jenis-jenis file ini harus kita pelajari karena memang ini termasuk utamanya yang saya bahas, yaitu berkas atau file. Jadi file atau jenis-jenis file atau klasifikasi file itu terbagi ada 9. Di antaranya yaitu 1. Master file. Saya akan sederhanakan saja. Master file ini induk atau pusat dari semua file data.
Jadi dia ini induknya data. Semua data ada di master file. Namun master file ini kita perlu ketahui bahwa master file ini terbagi menjadi dua. Ada dua bagian dalam master file, yaitu reference master file dan dynamic master file. Reference master file ini adalah data yang tidak berubah atau jarang mengalami perubahan. Kalau kita lihat penjelasannya kayak hampir sama dengan data tidak tetap, hampir sama dengan data tetap. Yang kedua, dynamic master file. Jadi master file punya dua jenis. Dia menyimpan dua jenis. Yang satu tidak bisa dirubah atau jarang berubah. Yang satu mengalami perubahan atau yang kita kenal dengan dynamic master file. Oke? Jadi master file itu adalah induk dari data, penyimpanan data. Dia bedakan menjadi dua, yaitu reference master file dan dynamic master file. Reference master file adalah data yang tidak berubah atau berubah menurut waktu yang sangat lama. Yang kedua, dynamic master file adalah data yang terus mengalami perubahan. Oke, kita bahas pertama master file. Yang kedua, transition file. Transition file ini seperti apa? Jadi ada kaitan antara master file dengan transition file. Transition file ini adalah bagaimana cara mengupdate atau mengubah data yang ada pada master file. Karena master file sendiri tidak akan bisa mengubah datanya sendiri. Maka diperlukanlah transistor file inilah yang mengubah master file ini. Loh, ada yang bertanya, loh, kalau transistor file mengubah master file, bagaimana dengan reference master file? Apakah dia juga akan terus berubah? Kalau dia berubah berarti tidak disebut reference master file karena dia terus berubah. Wow, sabar. Saya juga pernah berpikir seperti itu, tapi kata kuncinya adalah reference master file itu data yang tetap dan tidak berubah. Satu. Dan jarang mengalami perubahan. Kata jarang mengalami perubahan artinya data itu masih bisa diubah. Contohnya seperti tadi, nama itu kan masih bisa diubah. Contoh kalau orang mau kasih namanya Ayu Dewi, baru mau dihilangkan Ayunya atau jadi tinggal Dewi bisa, tapi memerlukan waktu yang lama gitu. Begitu juga yang lainnya sebagainya. Berbeda dengan kayak prediksi cuaca, itu kan berubah setiap waktu. Jadi transistor file akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Makanya itu ada file. Kita menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang mana yang mau dirubah, yang mana yang tidak. Oke? Kita lanjut ke report file. Report file ini adalah data yang dikelola semuanya. Dikelola, terus datanya ini dipakai oleh pengguna atau usernya, penggunanya. Dipakai oleh pengguna, dipakai terus dikelola untuk membuat laporan. Entah itu dalam bentuk fisik, bisa di print atau bisa ditampilkan di layar. Itu yang kita bisa bilang laporan gitu. Jadi report master file jadi report file itu lebih kepada laporan, pembuatan laporan baik secara fisik maupun tampilan layar. Yang keempat, master file sudah, transistor file sudah, report file sudah. Yang keempat yaitu word file. Word file ini seperti apa sih? Word file ini adalah sistem sementara dalam sistem. Jadi maksudnya sistem sementara dalam sistem, dia ini sebagai penghubung antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Baik, kita lanjut nanti
nanti saya hubungkan ke situ nanti. Yang kelima yaitu program file. Program file ini seperti apa? Program file ini kita sudah biasa kenal. Program file ini seperti bahasa pemrograman, bahasa mesin, yang dimana bahasa mesin ini adalah suatu perintah dalam arti kayak gini, perintah untuk memproses file. Jadi perintah untuk memproses file ini akan berjalan. Disinilah gunanya Word file. Dia sebagai penghubung antara data dari program file masuk ke Word file. Dia sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Jadi kalau misal dibayangkan mungkin DNA-nya seperti itu nanti. Yang keenam yaitu text file. Text file ini berisi tentang inputan data yang dikirim dalam bentuk grafik dan sebagainya. Jadi ya seperti itu text file. Jadi text file ini hanya bisa diproses oleh teks, jadi text editor, notepad gitu bisa text file. Yang ketujuh, dump file. Dump file ini saya ibaratnya kayak security. Jadi dia itu fungsinya sebagai security gitu. Jadi dia mencatat kegiatan, dia mencatat sebuah kegiatan, dia mencatat sekumpulan transaksi dan mencari kekeliruan dan mencari program yang mengalami kekeliruan. Oke. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8, library file. Library file ini digunakan untuk menyimpan instruksi program. Jadi dia menyimpan instruksi program, ya namanya library file, atau namanya kalau dalam bahasa Indonesia berkas perpustakaan. Yang kesembilan atau yang terakhir, historic file. Jadi history file adalah akumulasi dari proses master file dan transition file. Jadi file ini akan terus bertambah menurut waktu, bertambah terus begitu. Ya, berdasarkan kegiatan dia jadi dia terus bertambah ya berdasar kegiatan yang terjadi begitu. Oke, dari penjelasan saya yang tadi dapat disimpulkan atau bisa dibayangkan bahwa beginilah diagram sistem berkas yang klasik. Jadi dari proses itu kita bisa melihat bahwa proses pertama dimulai dari transition file. Jadi transition file itu berisi tentang data aktivitas yang terjadi di sistem. Misalnya data penjualan, pembayaran, atau transaksi lainnya. Jadi ya, simple aja. Transition file itu data aktivitas. Oke, setelah data dari transition file, data tersebut dibaca oleh program file. Nah, seperti yang kita ketahui penjelasan sebelumnya bahwa program file itu berisi tentang instruksi atau perintah-perintah yang digunakan komputer untuk memproses data. Jadi dari transition file itu masuk ke program file. Nah, jadi kita tahu bahwa program file itu berisi tentang instruksi perintah komputer. Jadi dari instruksi itulah kita gunakan untuk memproses data, begitu. Ya, tidak lupa juga bahwa library file, ada library file yang ada di atas. Di situ kita semua harus ketahui bahwa pada saat program itu berjalan, program itu memanggil library file. Loh, kenapa bisa panggil library file? Ingat, tugas utama library file itu untuk membantu program utama lebih efisien. Jadi library file itu berisi tentang kumpulan-kumpulan fungsi atau modul program untuk membantu program utama lebih efisien. Kita kembali ke pengertian awalnya, di mana library file itu adalah
file untuk menyimpan instruksi program gitu. Jadi inilah fungsi library file. Oke, kita perhatikan kembali bahwa di situ ada hubungan antara transition file dengan master file. Nah, kita flashback dulu kembali ke video sebelumnya, di mana saya sudah menjelaskan dengan jelas bahwa master file tidak akan mungkin mengubah datanya sendiri. Maka diperlulah transition file. Jadi begitulah hubungan antara master file dengan transition file. Jadi kalau mau dibilang, transition file adalah sumber datanya, sedangkan master file adalah tempat data utama disimpan. Begitu. Terus bagaimana dengan work file? Jadi kita harus tahu dulu apa itu work file. Jadi work file adalah file sementara yang digunakan untuk menyimpan data selama proses pengolahan berlangsung. Oke, baik, saya akan memberikan contohnya agar biar lebih paham ya. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa lihat bersama bahwa kita bisa perhatikan bahwa di atas adalah data sebelum sortir dan di bawah adalah data setelah sortir. Jadi pencarian berdasarkan ID gitu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa data hasil sortiran ini tidak akan muncul sendiri. Data ini muncul dari program, kemudian disortir. Data yang disortir inilah menjadi data sementara atau yang kita kenal dengan work file. Begitu juga dengan program file. Program file ini lebih sering, maksudnya lebih kebanyakan program file langsung masuk ke master file. Dalam artian bahwa tanpa harus melewati work file, program file bisa masuk ke master file. Jadi kalau memang untuk daerah kayak misalnya penyortiran, itu kan datanya tersimpan sementara. Jadi ya begitu fungsi dari work file. Jadi kesimpulannya adalah yang kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa transition file itu sebagai sumber transaksi, program file sebagai yang memproses data, terus work file sebagai tempat penyimpanan sementara, dan master file sebagai tempat data utama yang disimpan. Jadi ini adalah catatan-catatan penting yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami untuk tahu bagaimana cara kerjanya. Begitu. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Selanjutnya history file. Nah, history file adalah, ada yang tahu atau sudah memahami? Ya, saya rasa itu mudah. History, riwayat. Jadi history file itu bicara tentang riwayat file. Nah, jadi riwayat seperti apa yang dimaksud? Nah, di sini saya jelaskan. History file mencatat riwayat proses data, termasuk proses data baik itu yang sudah diproses maupun yang bermasalah. Untuk lebih mengerti teman-teman, saya akan tampilkan contoh berikut. Nah, bisa dilihat ya. Kita bisa simpulkan bahwa dari work file, data yang sudah diproses dan tidak bermasalah akan masuk ke master file. Sedangkan data yang mengalami masalah akan masuk ke history file. Untuk apa? Untuk diperiksa. Dan kalau masalahnya akan lebih ribet, maka dia akan langsung masuk ke dump file. Ingat dump file? Dump file itu sebagai apa yuk? Ya, dump file sebagai security.
mencek ketelitian, mencari kekeliruan data. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ada arah master file ke report file, ada arah dari history file ke report file. Kita harus tahu dulu, report file itu apa sih? Report file itu adalah data yang berisi tentang laporan, begitu. Jadi dalam tabel ini, dalam Dena sketsa ini, saya akan lampirkan bahwa laporan atau report file ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu dari sumber utama dan sumber tambahan. Sumber utama yaitu dari master file, di mana dia dihasilkan dari data yang sudah valid gitu. Oke, selanjutnya sumber data tambahan itu dari history file, di mana dia mencatat tentang seperti data error dan required process dan sebagainya. Itu data tambahan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi ya itu cukup membantu, begitu. Oke, yang terakhir adalah report file dan report file. Nah, di sini unik ini. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama report, dua-duanya sama-sama laporan. Kira-kira menurut teman-teman semua itu bagaimana cara kok report dalam report gitu, laporan dalam laporan gitu? Jadi maksudnya apa? Mau buat laporan atau bagaimana? Ayo berpikir bagaimana bisa seperti itu. Saya ingin mengetahui, menguji teman-teman semua. Bisa di post dulu sambil dipikirkan bagaimana kok bisa laporan dalam laporan itu, bagaimana maksudnya. Baru nanti kita bahas sama-sama, oke? Oke, sudah ada jawaban. Sebenarnya jawabannya simpel aja. Yang penting kita paham konsepnya, kita paham alurnya, kita tahu jalan kerjanya. Jadi laporan dalam laporan itu tidak perlu bingung. Laporan awal dengan laporan akhir. Artinya kita membuat laporan awal itu contohnya seperti kayak transaksi penjualan transaksi penjualan harian, diringkas lagi menjadi transaksi penjualan bulanan, begitu. Jadi dia hanya sebagai ringkasan, begitu, ringkasan dari laporan sebelumnya, begitu. Oke, kayaknya sudah selesai. Semua pembahasan sudah bahas. Oke. Oh ya, ternyata dari program file ke dump file belum ya. Ya sebenarnya yang penting kalau kita paham konsepnya, kita paham maksudnya, apa itu program file, apa itu dump file, kita pasti tahu. Dump file itu security yang meneliti tentang ketelitian, kesalahan program. Jadi arah panahnya ini sudah menentukan jawabannya. Jadi kalau program yang salah akan lari ke dump file, begitu. Oke, baik teman-teman. Sebagai pengingat, saya juga meringkas apa yang kita pelajari. Jadi ini adalah catatan-catatan kecil yang pasti akan memudahkan teman-teman untuk mengingat. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita sama-sama belajar. Jadi ya, mohon maaf jika penjelasan saya kurang lengkap atau kurang dipahami. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke.